Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang ABK dengan hambatan perilaku dan emosi, yaitu tentang hiperaktif atau ADHD. Apa yang dimaksud dengan hiperaktif atau ADHD? ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau dalam bahasa Indonesia disebut gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Menurut Bayi Haki dan Sugi Armi pada tahun 2008 menjelaskan bahwa hiperaktif merupakan kondisi anak yang mengalami disfungsi otak mengakibatkan penderita mengalami kesulitan dalam mengendalikan impulsif, menghambat perilaku, dan tidak mendukung rentan perhatian mereka sehingga penderita mengalami kesulitan belajar serta kesulitan berperilaku, kesulitan dalam bersosial. Jadi dapat disimpulkan, ADHD adalah suatu gejala pemusatan perhatian di mana penderita mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan bertahan dalam suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Anak-anak yang mengalami hiperaktif mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi dan mereka mengembara kemana-mana. Selain tidak berkonsentrasi, penderita hiperaktif juga mengalami kesulitan untuk mengontrol gerak tubuh. Anak dengan tipe ADHD biasanya mempunyai problem dalam memperhatikan instruksi, menyelesaikan tugas, berhubungan dengan anak lain, atau tidak tenang. Mereka seringkali membuat masalah di rumah. Biasa anak yang hiperaktif kalau di sekolah itu dijuluki dengan anak nakal. Sedangkan menurut Muhammad pada tahun 2008, anak-anak hiperaktif dapat dikenali dengan gejala-gejala. Yang pertama yaitu tidak memberi perhatian, seperti lalai mengerjakan tugas, tidak mengikuti arahan, sulit berkonsentrasi pada satu aktivitas. Yang kedua yaitu impulsif, dengan ciri-ciri bertindak tanpa berpikir, selalu berganti-ganti aktivitas, sulit menjalani satu aktivitas, membutuhkan perhatian lebih atau tidak bisa menunggu giliran. Sedangkan gejala yang ketiga yaitu hiperaktif dalam bentuk perilaku, yaitu sering berlari atau memanjat benda-benda tinggi atau perabotan, dan sulit diatur untuk duduk di satu tempat dengan tenang, bergerak-gerak berlebihan ketika tidur, dan juga selalu aktif setiap saat. Jenis-jenis ADHD. ADHD adalah sebuah kondisi yang amat kompleks. Gejalanya pun berbeda-beda. Para ahli menjelaskan jenis ADHD seperti berikut. Yang pertama, tipe anak yang tidak bisa memusatkan perhatian. Anak ADHD sangat mudah terganggu perhatiannya tetapi tidak hiperaktif atau impulsif. Mereka tidak menunjukkan gejala hiperaktif. Tipe ini kebanyakan ada pada anak perempuan. Anak ADHD seringkali melamun dan tidak digambarkan seperti sedang berada di awang-awing. Yang kedua, tipe anak yang hiperaktif dan impulsif. Anak ADHD tipe ini menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif, tetapi tidak bisa memusatkan perhatian. Tipe ini sering kali ditemukan pada anak-anak kecil. Yang ketiga, tipe gabungan. Anak ADHD sangat mudah terganggu perhatiannya.
hiperaktif dan impulsif. Kebanyakan anak-anak termasuk tipe seperti ini. Faktor penyebab dan pengaruh anak hiperaktif. Perilaku hiperaktif dapat mengganggu pada proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat memberikan perhatian dan penanganan pada peserta didik. Perilaku hiperaktif dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor human dan faktor non-human. Adapun faktor human adalah faktor penyebab hiperaktif yang berasal dari manusia, sedangkan faktor non-human adalah faktor penyebab hiperaktif yang berasal dari lingkungan. Sedangkan menurut Musbikin pada tahun 2008 mengatakan faktor-faktor penyebab hiperaktif pada anak ada 4. Yang pertama, faktor psikologis. Yang kedua, faktor pemanjaan. Yang ketiga, faktor kurang disiplin dan pengawasan. Yang keempat, faktor orientasi kesenangan. Adapun yang dimaksud dengan faktor psikologis yaitu dipengaruhi karena anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya karena terlalu sibuk, sehingga perilaku hiperaktif tampil dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan, terutama orang tua. Yang kedua, faktornya pemanjaan, juga disamakan dengan memperlakukan anak terlalu berlebihan. Anak yang dimanja sering memilih caranya sendiri agar terpenuhinya kebutuhannya. Cara seperti ini dapat membuat anak berbuat sesuka hatinya. Yang ketiga faktornya yaitu faktor kurangnya disiplin dan pengawasan. Yang dimaksud yaitu anak kurang disiplin dan pengawasan. Ini akan membuat perilakunya cenderung sesuka hati dan kurang dapat diatasi. Sedangkan faktor yang keempat yaitu faktor orientasi kesenangan. Maksudnya anak yang memiliki kepribadian yang berorientasi kesenangan pada umumnya akan memiliki ciri-ciri hiperaktif sosial psikologis. Anak yang memiliki orientasi kesenangan ini memuaskan kebutuhan kepentingannya sendiri. Anak tersebut lebih memperhatikan kesenangan yang berasal dari perilakunya daripada memperhatikan hukumannya atau akibat dari perilaku yang dibuatnya. Menurut Baihaqi dan Sugi Armin 2014, ADHD dapat berpengaruh pada pendidikan, perilaku, dan sosial. Yang pertama, pengaruh ADHD pada pendidikan. Hiperaktif dapat mempengaruhi tingkatan akademik anak. Dampak yang ditimbulkan seperti lambat dalam melakukan sesuatu hal. Yang kedua, pengaruh ADHD pada perilaku. Pengaruh hiperaktif pada perilaku dapat berakibat pada sifat anak yang menuntut terhadap hal apapun, turut campur tangan dengan orang lain sehingga berakibat frustasi. Yang ketiga, pengaruh ADHD pada aspek sosial. Anak hiperaktif memiliki kegiatan sendiri dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peka. Selain itu, mereka juga kurang dewasa sehingga mereka tidak berpikir panjang dalam melakukan suatu tindakannya. Cara mengatasinya hiperaktif anak ADHD. Cara mengatasi anak hiperaktif sebagai berikut. Yang pertama, bersikap tegas, bukan marah. Yang kedua, menyalurkan energi anak kepada hal yang positif. Yang ketiga, berlatih sosialisasi. Yang keempat, berikan perhatian yang lebih baik. Yang kelima, ajari cara memenangkan diri. Yang keenam, melarang disertai dengan alasan. Yang ketujuh, membuat jadwal yang teratur. Yang kedelapan, melakukan kegiatan bersama-sama.
Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.